Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8 yang saya cintai dan yang saya banggakan. Apa kabar? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehat walafiat sehingga kalian dapat mengikuti pembelajaran daring bahasa Indonesia. Materi hari ini anak-anak masih bab 5, teks eksplanasi. Sebelum pembelajaran, perhatikan dulu tayangan video yang memberitakan suatu kejadian, peristiwa, atau fenomena-fenomena alam yang ada di dunia di layar laptop atau ponsel kalian. Selain tsunami dan erupsi gunung berapi, gempa bumi adalah bencana alam yang tak kalah mematikan. Gempa bumi terjadi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba dan menciptakan gelombang seismik. Karena datangnya tak bisa diprediksi, membuat gempa bumi menelan banyak korban jiwa. Berikut ini TV Viral akan menyajikan beberapa kejadian gempa bumi yang sempat terekam kamera dan menjadi viral di media sosial. Nah, anak-anak, kalau Allah sudah menghendaki, apapun bisa terjadi di dunia ini. Maka dari itu, kalian harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian selalu terhindar dari segala bencana di dunia. Nah, anak-anak, kompetensi dasar yang perlu anak-anak ketahui pada materi hari ini 3.10 menelaah teks eksplanasi yang berupa proses kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. 4.10 menyajikan informasi data dalam bentuk teks eksplanasi, proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, atau aspek lisan. Nah, tujuan pembelajaran pada materi hari ini yang anak-anak capai: 1. Mampu menelaah teks eksplanasi yang berupa proses kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. 2. Mampu menyajikan informasi data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, atau aspek lisan. Nah, anak-anak, materi hari ini yang akan kita pelajari bersama-sama adalah struktur teks eksplanasi. Pada pertemuan yang kemarin, kita sudah belajar pengertian teks eksplanasi, tujuan teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, gagasan pokok teks eksplanasi,
Sudah anak-anak pelajari belum? Nah, materi hari ini struktur teks eksplanasi. Nah, struktur teks eksplanasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pengenalan fenomena, yang kedua adalah rangkaian argumentasi, dan yang terakhir adalah ulasan. Nah, pengenalan fenomena biasanya berisi sebagai pembuka di dalam suatu bacaan. 2. Mengidentifikasi suatu yang akan diterangkan. Berikutnya berisi hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, bisa sosial, budaya, dan fenomena-fenomena lainnya. Yang kedua adalah rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa ini berisi uraian tentang apa yang sudah terjadi ataupun peristiwa yang sudah terjadi disajikan secara urutan dan bertahap dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Berisi perincian atas kejadian yang relevan dengan identifikasi fenomena. Nah, berikutnya adalah ulasan. Nah, anak-anak, ulasan ini biasanya berisi komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Nah, bisa juga berisi kesimpulan tentang apa yang terjadi, mengapa bisa terjadi, dan bagaimana mengatasinya. Nah, pelajaran berikutnya adalah kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah konjungsi kausalitas. Contohnya, sebab, karena, oleh karena itu, oleh sebab itu, sehingga. Yang kedua adalah konjungsi kronologis, contohnya kemudian, lalu, pada akhirnya, setelah itu. Yang ketiga adalah kata benda. Nah, ini untuk merujuk jenis fenomena. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang terakhir adalah kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topiknya. Nah, anak-anak juga perlu menyusun teks eksplanasi. Sebelum menulis, kalian harus tahu langkah-langkah dalam menyusun teks eksplanasi. Langkah yang pertama adalah menentukan topik terlebih dahulu. Contohnya, peristiwa alam gempa bumi. Nah, ini bisa kamu jadikan sebagai topiknya. Yang kedua, menyusun kerangka. Nah, contohnya A. Pengenalan fenomena. Nah, ini berisi pengertian gempa bumi. Yang kedua, daerah mana tempat terjadinya gempa. 3. Macam-macam gempa bumi. Yang B. Rangkaian peristiwa. Nah, rangkaian peristiwa ini berisi 1. Proses terjadinya gempa
tektonik. 2. Proses terjadinya gempa vulkanik. 3. Akibat dari gempa. C. Ulasan. Nah, ini berisi komentar atau penilaian. Nah, berisi juga kesimpulan waktu terjadinya gempa. 2. Tindakan persiapan menghadapi gempa. 3. Tindakan saat terjadinya gempa. Nah, yang ketiga, mengumpulkan bahan. Nah, dalam hal ini bisa melakukannya dengan membaca berbagai referensi, bisa melakukan observasi dan wawancara. Yang keempat, anak-anak baru mengembangkan kerangka menjadi teks eksplanasi. Nah, dari kerangka tersebut dapatlah dikembangkan menjadi sebuah teks eksplanasi. Nah, anak-anak, demikian tadi materi yang saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, dan jangan lupa materi ini anak-anak adalah materi yang terakhir semester 1 ya. Jadi nanti kamu harus pelajari dari bab 1 sampai bab 5 karena tidak lama lagi kamu nanti akan menghadapi ulangan semester pertama ya. Tetap semangat anak-anak, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dari pemerintah, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang kalian cita-citakan nanti tercapai dan terhindar dari segala bencana di dunia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.